Halo movie lovers, kembali lagi di Lena Gaul Channel. Kali ini kita akan bahas sebuah buah film inspiratif yang diangkat dari kisah nyata tentang seorang gadis autis yang berhasil meraih gelar doktor. Film ini berjudul Temple Grandin. Gak usah berlama-lama lagi, yuk langsung kita rangkum kisahnya. Temple Grandin merupakan seorang wanita muda yang sejak usia 4 tahun didiagnosa menderita autisme. Dokter menyarankan bahwa Temple harus dimasukkan ke fasilitas yang menyediakan terapi khusus untuk anak-anak yang mengalami autisme. Ibu Temple menolak memasukkan Temple ke fasilitas autis dan memilih mengajar Temple di rumah hingga ia bisa bicara. Perjuangan Ibu Temple tidak sia-sia karena pada akhirnya Temple bisa berbicara dan berkomunikasi dengan orang lain. Beranjak remaja, Ibu Temple memasukkannya ke sekolah umum agar Temple bisa belajar bersama anak-anak lain seusianya. Namun di pertengahan semester sang ibu memindahkannya ke sekolah asrama New Hampshire karena di sekolah lama Temple sering diejek dan dijahili anak-anak lainnya. Di sekolah baru inilah Temple berkenalan dengan Dr. Carlock yang merupakan guru sains, mata pelajaran yang paling disukai Temple. Dr. Carlock mengetahui bahwa Temple merupakan anak luar biasa yang mampu mengingat sesuatu dengan sangat baik dan sangat detail. Untuk mengasah kecerdasan Temple, Dr. Carlock pun memberi tantangan kepada Temple untuk menyelesaikan tugas ilusi dari pelajaran sains. Meski awalnya kesulitan namun Temple berhasil memecahkan tantangan Dr. Carlock. Melihat kemampuan Temple, Dr. Carlock pun menyarankan Temple melanjutkan kuliah dengan jurusan yang ia sukai. Melihat ketertarikannya pada hewan ternak, Dr. Carlock menyarankan Temple mengambil jurusan Animal Science. Di musim panas, sebelum perkuliahan dimulai, Temple tinggal di peternakan bibinya di Arizona. Di peternakan inilah Temple menemukan empati manusianya serta pemahaman yang luar biasa terhadap hewan di peternakan bibinya. Temple juga mulai merasakan ikatan khusus dengan ternak, yang membuatnya merasa lebih damai ketimbang harus berinteraksi dengan orang lain. Di peternakan ini juga Temple menemukan alat yang mampu membuatnya lebih tenang, meskipun alat tersebut dibuat untuk sapi. Pada tahun 1966 Temple akhirnya masuk ke Universitas Franklin Pierce. Meski diantar sang ibu, namun Temple tak bisa menutupi rasa gugup yang luar biasa yang membuatnya depresi. Temple takut jika ia tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan asrama dan perkuliahannya yang baru. Ibu Temple yang menyadari kegugupan Temple hanya bisa membiarkannya dengan maksud agar Temple mampu mengatasi proses rasa khawatirnya sendiri dan menjadikan Temple lebih mandiri. Di perkuliahan yang telah berjalan beberapa waktu, Temple masih sering merasa gugup. Sikap gugupnya sering membuat Temple menjadi bahan lelucon. Tinggal di antara banyak orang bukanlah hal mudah bagi Temple, untuk mengatasinya Temple pun membuat alat peluk yang bisa menenangkannya seperti mesin penenang sapi. Namun ternyata alat tersebut dianggap aneh oleh teman sekamar dan pihak universitas. Tapi, pada akhirnya pihak universitas pun mengizinkan penggunaan alat itu setelah Temple membuktikan bahwa alat tersebut juga bekerja baik pada orang autis maupun orang normal dalam menurunkan stres. Pada tahun 1970 Temple akhirnya berhasil meraih gelar psikologi pada bidang studi ilmu hewan dari Franklin Pierce University. Tak berhenti sampai di situ, tahun 1975 Temple kemudian melanjutkan sekolah pasca sarjananya di University of Arizona dan berhasil mendapat gelar master. Saat mengikuti pelatihan di industri ternak Midwest, Temple sempat menghadapi diskriminasi gender dan bahkan dibully. Namun Temple tidak menyerah. Ia pun terus meneliti tentang perilaku sapi, dan mendesain sistem penggiringan sapi ke penjagalan yang lebih efisien. Keberhasilan Temple dibuktikan dengan membuat berbagai tulisan ilmiah yang dimuat di berbagai majalah seputar dunia peternakan, S. Untuk gelar doktor yang kembali diperolehnya pada bidang studi ilmu hewan, Temple melanjutkan sekolah di Universitas Illinois. Selama menjalani program doktor, Temple bekerja sebagai jurnalis agar mendapat pengenal yang bisa memberikannya akses bebas keluar masuk di peternakan Midwest. Hasil penelitian yang dibuat Temple tentang hewan ternak banyak dipublikasikan di surat kabar sehingga Temple dikenal oleh banyak orang. Berkat tulisannya,
Tempel diminta untuk merancang sistem penanganan hewan ternak agar hewan ternak tidak stres. Dan rancangan Tempel terbukti berhasil. Namun di masa-masa Tempel menuju pengakuan atas kemampuannya, Dr. Carlock meninggal. Meski tidak bisa mengekspresikan kesedihannya, Tempel yang memberikan pin dari bajunya membuat sang ibu merasa terharu, ditambah pelukan yang diberikan Tempel membuat sang ibu kian terharu. Setelah berhasil dengan sistem perawatan ternaknya, Tempel kembali meneliti penanganan hewan ternak yang hendak disembelih. Berkat seorang wanita, Tempel berhasil menyampaikan rancangannya ke perusahaan pemotongan ternak Abbott. Rancangan Tempel berhasil membuat sapi-sapi lebih rileks sehingga daging yang dihasilkan lebih bagus. Dalam sebuah acara konvensi autis, Tempel yang datang bersama sang ibu, awalnya mendengarkan pembicara menjelaskan tentang pengobatan anak-anak autis. Tempel tiba-tiba berdiri dan menyampaikan pendapatnya. Tempel pun menceritakan bagaimana ia mengatasi permasalahannya sebagai seorang autis dan mencapai pendidikan akademik sebagaimana layaknya orang normal. Dia juga menceritakan bagaimana ibunya merawat dan mendidiknya agar mandiri. Semua orang yang hadir di sana sangat terkesan dengan pengalaman Tempel. Tempel pun dengan percaya diri maju ke depan untuk berbicara di hadapan semua. Kisah Tempel Grandin pun berakhir. I'm Temple Grandin.